Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 241, Wow! Sebuah Porsche. Salah satu teman sekelas berseru keheranan. Sebuah Porsche tidak hikian sebagai Ferrari, tetapi menikmati popularitas besar di antara massa. Untuk sisanya, baik Porsche dan Ferrari berdiri di level yang sama. Nia merasa sedikit kesal. Dia berkata, ini hanya mobil bekas yang menyedihkan, paling-paling hanya $150.000. Dibandingkan dengan Ferrari saya, itu tidak banyak. Harga Ferrari sekitar $800.000. Apa? Bagaimana bisa ada perbedaan harga yang begitu besar? Nia, ternyata suamimu sangat kaya. Kecemburuan teman-teman sekelasnya terhadap Nia semakin membesar. Memang ada perbedaan yang luar biasa antara kedua mobil tersebut. Sementara Porsche dapat dianggap sebagai mobil yang bagus, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Ferrari. Sekarang perhatian semua orang kembali padanya sekali lagi. Nia dengan sengaja memasang ekspresi menghina. Sejujurnya, suami saya tidak sehebat dan sehebat yang Anda pikirkan. Dulu ketika dia mencoba untuk mendapatkan kasih sayang saya mempertimbangkannya untuk waktu yang sangat lama, bahkan setelah setengah tahun berlalu. Saya masih tidak ingin bertemu dengannya, jika bukan karena cincin berlian yang dia berikan padaku, aku mungkin tidak akan melihatnya. Karena itu, Nia dengan sengaja melambaikan tangan kirinya. Yang lain bisa melihat cincin berlian besar di jari manisnya. Bersinar terang dan mempesona di bawah sinar matahari. Wow! Cincin berlian ini 1 karat, bukan? Salah satu teman sekelas perempuan berkata dengan iri, pasti mahal, kan? Hanya sekitar $15.000. Tidak banyak. Aku berencana memintanya mengganti yang lebih besar untuk ulang tahun pernikahanku tahun ini. Nia menjawab, tersenyum. Saat itu juga, Jami berkata dengan angkuh, sayang, langsung siapkan kejutan untukmu. Awalnya, aku berencana untuk memberitahumu di hari ulang tahun pernikahan kita. Tapi karena semua teman sekelasmu ada di sini, aku akan langsung. Aku sudah membuat pesanan cincin berlian baru yang disesuaikan dari Tiffany. Wow, Tiffany. Itu benar-benar merek yang boros. Aku pernah mendengar bahwa cincin berlian dari Tiffany adalah pengecualian dalam hal potongan. Kecemerlangan dan kecerahannya, tidak ada merek lain yang dapat menandingi Tiffany. Kau tahu, banyak selebriti terkenal menggunakan cincin dari Tiffany saat mereka menikah. Mendengar kata-kata Jami, kecemburuan mereka semakin meningkat. Nia tampak sangat tersentuh. Dia melingkarkan tangannya di leher Jami dalam pelukan penuh kasih dan memberinya ciuman. Hubi, terima kasih banyak. Kamu selalu memperlakukan saya dengan baik. Sayang, jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku harus bersikap baik? Kata Jami sambil tersenyum. Teman sekelas laki-laki yang hadir sekarang memiliki ekspresi jelek. Jami begitu luar biasa, sampai-sampai mereka merasa tercekik. Beberapa tidak tahan dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mendengar Mandy datang hari ini, benarkah itu? Mungkin, biasanya, ratu kecantikan sekolah kita akan tidak datang. Anehnya, dia hadir tahun ini. Dia bilang, dia ingin datang tahun lalu, tapi dia tidak pernah melakukannya. Mungkin itu hanya rumor palsu. Saat menyebut nama Mandy, wajah Nia menggelap. Meskipun dia adalah ratu kecantikan kelas, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Mandy yang merupakan ratu kecantikan yang berkuasa di seluruh sekolah mereka. Sudah lama Nia membenci kenyataan itu. Pintu Porsche terbuka. Mandy, Kecilia, dan Angel turun dari mobil secara bersamaan. Mendengar ini, mata teman sekelas laki-laki menjadi cerah. Aku tidak percaya Mandy masih begitu cantik bahkan setelah bertahun-tahun. Itu pasti. Mandy adalah ratu kecantikan sekolah kami. Bagaimana mungkin dia tidak secantik ini? Mandy, kamu di sini akhirnya. Kami belum melihatmu selama bertahun-tahun. Kami merindukanmu.
Sebagian besar laki-laki sekelas yang mengerumuni Nia beberapa saat yang lalu, kini mengalihkan perhatian mereka ke Mandy. Semuanya terpukau dengan kecantikannya. Wajah Nia memerah dengan warna yang jelek. Hal yang sama terjadi kembali ketika kami belajar di universitas. Aku adalah ratu kecantikan kelas. Saya harus dicemburui oleh semua orang. Tapi sejak Mandy muncul, para B bintang star itu langsung melemparkan diri ke arahnya. Bisakah mereka melihat saya jauh lebih menonjol daripada dia? Bagi aku menikah dengan pria kaya. Saya menikah dengan keluarga kaya. Siapa Mandy dibandingkan dengan saya? Dia bahkan menemukan dirinya sebagai suami yang tinggal di dalam. Mandy, kamu akhirnya di sini. Wah, lihat teman sekelas kita. Mereka bertingkah seperti anjing. Mereka semua sangat ingin berlutut padamu. Nia tersenyum sambil menerobos kerumunan untuk berdiri di samping Mandy. Sebelum Mandy bisa berbicara, Nia melihat cincin tambang selamanya di sekitar jari Mandy, lebih dari 10 karat. Dia berkata dengan nada tersinggung, "Mandy, ada apa denganmu? Apakah kamu membeli sendiri cincin berlian palsu? Itu sangat besar. Pasti menghabiskan beberapa dolar, bukan? Bagaimana dengan ini? Datanglah ke rumahku hari ini, aku akan memilih cincin berlian asli untuk kamu pakai. Kamu tidak boleh membeli yang palsu hanya untuk pamer. Ini cukup memalukan." Mereka baru saja bertemu, tetapi Nia tidak sabar untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih baik daripada Mandy. Angel tidak bisa menahannya. Dan merupakan orang pertama yang kehilangan kesabarannya, dia membentak, "Lupakan merek palsu yang kamu miliki di rumah, Nia. Mandy tidak akan menyukainya. Kamu lebih baik menyimpannya sendiri untuk dipamerkan kepada orang-orang." Merek palsu? Nia menyeringai, "Kaulah yang memakai merek palsu. Suamiku berasal dari Brokes. Lihat saja mobil baru saya, ini adalah Ferrari. Apakah saya perlu merek palsu untuk dipamerkan? Tidak masuk akal." Bab 242, sayang. Mereka teman sekelasmu, sungguh, kalian semua seperti keluarga, kenapa harus berdebat begitu banyak dengan mereka? Kamu akan terlihat pelit. Jamie, yang berdiri diam di belakang, melangkah maju untuk memeluk Nia. Pada saat yang sama, dia menilai Mandy dan dipenuhi dengan keheranan. Nia tak kalah dengan Mandy dalam hal kecantikan, dan sosok yang paling penting adalah Nia sangat promiskuus, tetapi temperamennya tidak terlalu baik. Mandy luar biasa dalam hal kecantikan dan watak. Sayangnya, dia menikah dengan sepotong sampah yang tidak berharga dan mencari nafkah sebagai suami untuk wanita luar biasa seperti dia, itu sangat sia-sia. Harvey memarkir mobil dengan baik dan kemudian berjalan ke arah mereka. Mandy tersenyum dan memegang tangannya dan memperkenalkan dia ke sisanya. "Ini suamiku, aku yakin semua orang tahu namanya, jadi aku tidak akan memikirkan itu." Pernikahan antara Harvey dan Mandy adalah fakta yang diketahui semua orang di New High. Teman-teman sekelas Mandy tahu dia adalah menantu legendaris Harvey. Mereka menembakkan tatapan menghina Harvey yang diwarnai dengan sedikit rasa iri. Dia mungkin dikutuk sebagai sampah yang tidak berharga, tetapi itu sepadan, karena dia bisa bersama wanita yang luar biasa. Faktanya, sebagian besar teman sekelas pria yang hadir pernah naksir Mandy secara rahasia. Beberapa dari mereka bahkan mencoba untuk mendapatkan kasih sayangnya sebelumnya. Dia cukup tampan. Kenapa dia begitu tidak berharga? Siapa yang tahu? Mungkin seseorang dengan penampilan seperti ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang dipelihara. Penampilan itu sia-sia untukmu. Jika saya pernah menjadi kaya, tidak buruk untuk mendapatkan diri saya sendiri. Harvey mengabaikan kata-kata mereka. Dia mengangguk singkat dan berkata, "Semuanya senang bertemu dengan Anda. Jadi, kamu menantu legendaris yang tinggal di sini. Kamu jauh lebih baik daripada yang dikatakan rumor. Aku memperhatikan ini setelah aku bertemu denganmu. Tetapi kamu benar-benar memiliki kualitas pria yang dipelihara," kata Jamie, menyipitkan matanya. Sebelumnya,
Nia memintanya untuk menjatuhkan Mandy dengan kejam. Saat ini, dia dengan senang hati melakukannya. Harvey mendongak, melirik Jamie. Dia berkata pelan, "Bukankah pamanmu memberitahumu bahwa seseorang harus rendah hati dalam hidup?" Jamie tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak mengira kamu akan mengenal pamanku. Lumayan kamu memang memiliki beberapa wawasan. Pamanku selalu menonjolkan diri dan berkata kita tidak boleh begitu rendah hati. Jika ya, apa perbedaan antara kita dan sampah yang tidak berharga?" Harvey mengerutkan kening. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Mandy menatapnya. Itu adalah hari pertemuan mereka. Jika mereka berdebat satu sama lain di sana, dan kemudian semua orang akan kesal dan malu melihat tingkah Mandy. Dia menyeringai dalam hati, ratu kecantikan sekolah ini hanya mampu melakukan ini. Tidak apa-apa, ini masih awal. Aku punya banyak kesempatan untuk mempermalukannya nanti. Aku tidak perlu terlalu sabar. Semuanya. Tolong, suamiku memesan kamar pribadi terbesar di sini untuk pertemuan kita. Mari kita minum teh dan membicarakan masa lalu yang indah, kata Nia elegan sambil tersenyum. Hanya ada 3 aula besar di pemandian air panas. Villa. Kamar lain cukup kecil dan tidak terlalu rapi. Seperti yang dikabarkan, orang-orang tanpa latar belakang berpengaruh tidak akan memiliki cara untuk memesan aula besar di villa. Dari aspek tertentu, Paman Jamie, Kani, memperlakukannya dengan cukup baik. Ketika mereka sampai di aula, mereka melihat bahwa itu dilengkapi dengan banyak hal. Ada area untuk minum teh, serta fasilitas hiburan seperti snooker, meja permainan kartu, dan jukebox. Di tengah, sebuah piano duduk di atas panggung yang ditinggikan. Ketika Mandy melihat piano, ekspresi wajahnya berubah. Dia telah belajar piano sejak dia masih muda. Setelah dia mulai bekerja, dia sangat sibuk, sehingga dia tidak punya waktu untuk bermain. Bagi kebanyakan wanita, pria yang bisa bermain piano cukup misterius dan menawan. Berdiri di sampingnya, Harvey tidak berkata apa-apa saat melihat ekspresi wajah Mandy. Cecilia yang berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lihat?" Dulu ketika Mandy lulus, mimpinya adalah menjadi seorang pianis. Dia bisa pergi ke Eropa untuk melanjutkan studinya. Sayangnya, dia menikahi sampah yang tidak berharga sepertimu tepat setelah dia selesai studinya. Mengatakan demikian, Cecilia tampak menyesal. Mandy cukup berbakat dalam piano. Jika bukan karena Harvey, dia mungkin bisa membuat beberapa prestasi di bidang seni piano. Saat mereka berbicara, mereka melihat Jamie berjalan menuju piano. Dia duduk dengan elegan dan mulai memainkan piano. Mereka bisa mendengar suara piano yang merdu enak di telinga. Harvey mengerutkan kening. Dia telah belajar bermain piano sejak muda juga. Saat dia mendengarkan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara piano agak elektronik, seolah-olah seseorang sedang memainkan rekaman musik. Namun, berapa banyak orang yang hadir yang benar-benar memahami musik dan seni? Banyak wanita menjadi bersemangat saat mereka melihat punggung Jamie. Ya ampun. Nia, herannya, suamimu bisa main piano. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Itu benar, suamimu luar biasa. Di mana kamu menemukan pasangan yang begitu baik? Jika suamiku setengah sebaik milikmu, aku akan sangat gembira. Sebelumnya, para wanita itu iri dengan kekayaan Jamie. Sekarang, mereka iri dengan bakatnya. Nia memang menjalani kehidupan yang luar biasa dengan suami yang luar biasa. Sebagai perbandingan, Mandy agak menyedihkan. Pakaian suaminya sepertinya tidak lebih dari $15. Bagaimana dengan pianonya? Jelas, seseorang seperti dia tidak tahu apa-apa tentang seni yang begitu elegan. Bab 243, Mandy tercengang. Sebelumnya, dia bahkan tidak berniat untuk melihat Jamie. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Baginya, dia selalu berharap calon suaminya akan luar biasa dalam hal penampilan dan kemampuan.
Cecilia melihat sekilas ke arah Harvey dan menghela nafas. Sebelumnya, saya mengatakan kepada Mandy untuk tidak membawa Harvey. Sekarang, betapa indahnya ini. Dia dipermalukan. Dia tersenyum dan berdiri. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, saya minta maaf. Suami saya telah belajar bermain piano sejak muda, keterampilannya juga cukup bagus. Setelah dia melihat piano, dia tidak bisa menahan keinginan untuk memainkannya. Dia tidak memiliki niat untuk pamer. Saya harap tidak ada dari Anda yang peduli. Dia mengatakan bahwa mereka tidak punya niat untuk pamer, dan dia bahkan meminta yang lain untuk tidak mempermasalahkannya. Namun semua itu adalah persis apa yang dia lakukan sekarang, pamer. Dia jelas menikmati kecemburuan dan kekaguman teman-teman sekelasnya. Nia, kamu sangat beruntung. Kamu memiliki suami yang hebat. Ini seperti dia dari surga. Itu benar. Piano adalah simbol penting bagi bangsawan Eropa. Suamimu memang bangsawan di Niumi kami. Suamimu kaya, tampan, dan berbakat. Pria seperti ini benar-benar satu dari sejuta. Pada saat itu, teman sekelas perempuan menjadi penggemar Jamie. Kekaguman mereka meningkat ketika Jamie selesai bermain dan berdiri untuk membungkuk seperti pria yang anggun. Mereka semua tidak bisa tidak mengaguminya karena kedermawanannya. Mereka menatap Jamie seolah tersihir. Masing-masing dari mereka sangat ingin menjadi istrinya. Jamie, aku memintamu untuk tidak bertingkah seperti itu kemanapun kamu pergi, tapi kamu tidak mendengarkanku. Kalau teman sekelasku tidak tahu lebih baik, mereka mungkin mengira kita pamer. Dia tersenyum dan berjalan ke arah Jamie dan mulai mengeluh. Terlepas dari keluhannya, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongnya. Saya tidak bisa menahannya. Setiap kali saya melihat piano, saya merasa ingin memainkannya, kata Jamie tak berdaya. Jangan salahkan aku, itu karena bakat saya, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan mereka. Dia menirukan tatapan tak berdayanya, mendesah. Dia menatap Mandy dan tersenyum penuh arti pada Mandy. Mandy, aku ingat kamu menyebutkan ini di universitas. Kamu mengatakan calon suamimu pasti seorang pianis. Apakah aku mengingatnya dengan benar? Mandy, yang telah tumbuh cukup gelisah, sedikit memucat melihat itu. Dia semakin girang. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan keras, teman-teman sekelasku tersayang, aku yakin kalian semua ingat, kan? Ratu kecantikan sekolah, kita menyebutkan hal seperti itu sebelumnya dari Anda yang mengaku cinta Anda padanya saat itu. Bukankah dia mengatakan hal seperti itu? Banyak yang menganggukkan kepala satu persatu. Itu benar. Mandy mengatakan sesuatu seperti itu. Saya ingat Mandy menyebutkan, itu adalah keinginannya, dia berharap calon suaminya akan menjadi pianis yang menawan. Aku bahkan tidak tahu, apakah dia berhasil memenuhi keinginannya setelah bertahun-tahun. Jelas, banyak teman sekelas laki-laki ditolak oleh Mandy. Karena alasan itu, sekarang, setelah topik itu muncul kembali, mereka menghela nafas. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang belajar bermain piano saat itu. Jika mereka melakukannya, mereka bisa menjadi orang yang bersamanya. Merasakan kegembiraan mereka, Nia melanjutkan. Mandy, semua orang mengatakan bahwa suamimu adalah suami yang tinggal di rumah dan sampah yang tidak berharga, tapi aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Aku yakin suamimu memiliki beberapa keterampilan, mungkinkah suamimu itu pianis yang menawan? Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak memintanya naik ke panggung untuk tampil untuk kita? Mendengar kata-kata Nia, semua orang tertawa, terbahak-bahak. Mereka semua sudah dewasa, dan mereka bukan orang bodoh. Awalnya mereka bingung, kenapa Nia menyebut-nyebut masa lalu. Tapi sekarang mereka akhirnya mengerti, Nia tidak punya niat lain, dia hanya ingin mengejek Mandy. Bagaimana mungkin suami yang tinggal bersamanya bisa bermain piano? Jika dia bisa bermain piano, babi mungkin bisa terbang. Angel tidak tahan melihat itu lagi. Dia mengintervensi dengan suara lembut, Nia,
Kamu hanya mencoba membuat masalah. Mandy mengatakan, itu hanya untuk menolak pengejar yang kejam dan mesum itu. Mandy ingin menghentikannya, tetapi gagal. Dia hanya bisa menghela nafas pasrah. Hei, Angel, apakah kamu menyiratkan orang-orang di kelas kami? Adalah pengejar yang tak kenal lelah dan bernafsu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu menyebalkan? Dia dipenuhi dengan penghinaan. Beberapa orang suka melamun di masa lalu, tetapi sekarang dia akhirnya memiliki akal sehat. Mengapa Anda mencoba menghentikan saya untuk membicarakannya? Lihat, bahkan Mandy takut dan tidak berani angkat bicara. Siapa kamu? Apakah Anda bahkan memiliki hak untuk menjadi sombong di depan saya? Nia merasa akhirnya bisa mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Dan melampiaskan amarahnya, di masa lalu, setiap kali dia naksir seseorang, dia akan pergi dan menyatakan cintanya. Setiap saat, para pria akan memberitahunya bahwa mereka malah menyukai Mandy. Itu terjadi begitu sering, sehingga dia menjadi jijik dan marah. Sekarang, dia akhirnya bisa membiarkan perasaannya diketahui. Bagaimana dia bisa membiarkan siapapun menentangnya? Angel, jangan berpikir kamu bisa bertindak gegabah di sini hanya karena kita kebetulan sekelas. Biar ku beritahu, kamu bahkan tidak punya hak untuk berbicara. Nia berkata dengan dingin, sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memperlakukan Anda dengan kasar. Bab 244, Nia. Kamu tidak tahu malu. Jika kamu ingin membuat pertunjukan, silakan. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Tapi mengapa kamu harus berbicara tentang Mandy? Apakah itu lucu untukmu? Angel sangat marah. Ini adalah pertemuan, bukan tempat bagimu untuk memamerkan kemampuan aktingmu. Hei! Kenapa kamu begitu marah? Mungkinkah kamu terpesona oleh jamiku? Kamu tidak dapat menerima bahwa aku memiliki suami yang begitu baik, jadi kamu cemburu padaku, bukan? Itukah sebabnya Anda tidak bisa menahan diri dan mencoba mencari kesalahan dengan saya? Kata Nia sambil menyeringai. Dia bahkan sengaja bersandar pada Jami. Kamu, Angel sangat marah sampai dia gemetar. Dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Melihat sahabatnya dibuli, Mandy tak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan berkata perlahan, Nia, kita sekelas, lagi pula, hari ini adalah pertemuan. Kenapa kamu harus mengatakan hal seperti itu? Nia menolak ke Mandy dengan senyum tipis. Mandy, apakah kamu kesal denganku? Itukah sebabnya kamu meminta anjingmu untuk datang dan menggigitku? Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak meminta suamimu untuk datang dan tampil? Untuk kita. Jika dia bisa memainkan bahkan lagu anak-anak, aku akan menarik kembali apa yang aku katakan. Aku bahkan akan meminta maaf pada anjingmu. Tapi jangan mengajak suamimu bermain. Kurasa lebih baik kita mengajaknya bermain kapas permen. Suara tawa bergema. Semua orang meledak menjadi geli-geli. Apa yang dikatakan Nia memang benar. Bagaimana bisa menantu yang tinggal di rumah tahu cara bermain piano? Sungguh lelucon yang tidak masuk akal. Seseorang tidak dapat memainkan lagu lengkap dengan piano tanpa pelatihan profesional di masa-masa awal mereka. Nia, jangan melewati batas. Mandy gemetar karena marah. Nia telah menghina sahabatnya, sampai-sampai menyebut Angel seekor anjing. Wanita itu jelas melampaui batasnya. Kenapa? Apakah kamu marah? Jika ya, minta suamimu yang tinggal di rumah untuk tampil untuk kami. Jika kamu tidak bisa, jangan bertindak keras kepala. Dia dipenuhi dengan penghinaan. Kamu bahkan menyebutkan bahwa calon suamimu pasti seorang pianis yang menawan. Persetan dengan angan-anganmu. Kamu, Mandy sangat marah. Nia menjadi tidak bisa berkata-kata. Tanpa sadar, tatapannya jatuh pada Harvey dan matanya tumpul. Bagaimana mungkin suami saya bisa bermain piano? Saya pasti akan dipermalukan hari ini. Harvey, yang telah bertahan selama ini,
Tiba-tiba melangkah maju, dia melindungi Mandy di belakangnya dan berkata dengan dingin, "Sejak kapan seseorang bisa berpura-pura menjadi pianis dengan memainkan lagu yang direkam?" Awalnya, Harvey tidak keberatan jika Jamie ingin mengadakan pertunjukan, dia bisa saja membiarkannya, namun Nia dan suaminya bertindak gegabah dan menggertak Mandy. Mereka keluar dari barisan. "Menantu yang tinggal di sini. Kamu hanya seorang pria simpanan. Apa hak kamu berbicara di sini? Suamiku telah belajar piano sejak muda. Dia bahkan lulus ujian internasional." Ekspresi Nia berubah drastis, dan dia berteriak marah pada Harvey, "Jangan bicara omong kosong. Anda sebaiknya menarik kembali apa yang Anda katakan. Atau saya tidak akan berbaik hati." Sebenarnya, Jamie tidak tahu cara bermain piano. Nia adalah orang yang berpikir untuk membuatnya berpura-pura menjadi seorang pianis. Mereka telah merencanakannya selama beberapa waktu. Melangkah lebih jauh dengan menempatkan sistem stereo di bawah piano, sehingga mereka dapat bertindak ketika saat kritis datang. Nia awalnya mengira rencananya mulus, dia perlu memanfaatkan tindakan ini untuk menjatuhkan Mandy. Tanpa diduga, menantu yang tidak berharga ini bisa melihatnya. Bagaimana itu mungkin? Ini pasti kebetulan. Cara Anda memainkan piano sesuai dengan musik dan suara. Misalnya, ada berbagai cara memainkan nada panjang dan bass. Semua teknik yang berbeda menghasilkan jenis gerakan dan gerakan yang berbeda. Beberapa gerakan bahkan seimbang, cukup sulit. Itu sebabnya banyak pianis ahli internasional memiliki gerakan berlebihan ketika bermain piano, beberapa bahkan tampak agak gila. Harvey menceritakan dengan santai, "Baru saja. Suamimu tidak menunjukkan perubahan gerakannya saat memainkan piano. Dia bahkan menekan tuts secara acak. Bagi yang tidak tahu apa-apa tentang musik, mereka mungkin menganggap suamimu elegan dan luar biasa. Tapi bagi mereka yang lakukan, dia lelucon yang lengkap. Itu sebabnya, izinkan saya memberi Anda nasihat. Sebaiknya Anda berhenti melakukan hal-hal seperti ini di masa depan. Ini cukup memalukan." Melihat bahwa Harvey terdengar cukup logis, orang-orang lain di aula tidak bisa tidak saling memandang tanpa daya. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey cukup logis. Sekarang dia ragu. Nia merasa sedikit gugup. Dia berkata dengan cepat, "Bestard, apa yang kamu tahu? Kamu hanya menantu saja. Suamiku mungkin bukan pianis ahli, tetapi bagaimana kamu bisa mengatakan permainannya palsu? Lihat kami. Kita berasal dari keluarga apa? Apakah kita perlu berpura-pura tentang hal seperti ini? Bukankah kita hanya mencari masalah?" Itu benar. Suami Nia sangat luar biasa, dan dia juga bangsawan. Wajar jika dia tahu cara bermain piano, kan? Nia tidak pernah menyombongkan diri bahwa suaminya bisa bermain piano. Dia tidak perlu mengadakan pertunjukan seperti ini. Menantu yang tinggal ini sangat lusuh dan miskin. Bagaimana dia bisa mengerti seni? Sungguh lelucon. Konyol. Pada saat itu, banyak yang mulai mengutuk Harvey. Hanya satu pandangan yang bisa mengatakan betapa menjijikannya menantu yang masih hidup. Namun, dia punya nyali untuk menghina orang. Bab 245. Melihat teman-teman sekelasnya berbicara untuknya. Nia menjadi lega. Jika kebohongannya terungkap, dia akan dipermalukan. Untungnya, tidak ada yang mau percaya bahwa menantu laki-laki Harvey sampah yang tidak berharga. Mengapa kamu harus bertindak seperti ini? Jika kamu ingin membela istrimu, kamu harus memiliki sedikit kesadaran diri. Kamu hanya menantu yang hidup. Siapa yang akan pernah melakukannya? Percaya pada omong kosongmu. Nia meludah, penuh penghinaan, mendengar bahwa Anda telah menjadi menantu selama 3 tahun sekarang. Kamu selalu menyiapkan air untuk ibu mertuamu untuk membasuh kakinya. Anda bahkan harus membersihkan kamar mandi. Anda bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memegang tangan istri Anda. Kenapa kamu harus seperti itu? Kamu laki-laki. Tapi kamu sangat menyedihkan. Anda memalukan untuk jenis Anda sendiri.
Nia, kamu harus minta maaf kepada istriku dan sahabatnya. Kita bisa membiarkannya begitu saja. Bagaimana dengan itu? Harvey berkata dengan tenang, sama sekali tidak terganggu oleh penghinaan Nia. Mandy, apakah suamimu sudah gila? Tidakkah kamu perlu memintanya untuk berperilaku baik? Nia mengerutkan kening, menolak ke Mandy. Dia benar. Mandy menjawab dengan dingin, minta maaf pada Angel sekarang, dan kita bisa melupakan seluruh kejadian ini. Nia tertawa terbahak-bahak. Kamu memintaku untuk meminta maaf kepada Angel. Kamu ingin aku meminta maaf kepada anjingmu? Apakah kamu pikir dia pantas mendapatkannya? Bisakah dia menerimanya? Mandy, kukira suamimu yang kehilangan akal, sepertinya kamu tidak lebih baik darinya, tapi ini sudah diduga. Lagi pula, jika kamu begitu pintar, bagaimana mungkin kamu menemukan Anda sendiri adalah suami yang tinggal di dalam? Tidak hanya Nia, teman sekelas yang lain juga ikut tertawa. Itu lucu. Menantu yang masih tinggal ini hanyalah setumpuk sampah tak berguna yang selalu membersihkan kamar mandi dan menyediakan air untuk mencuci kaki orang lain. Dia benar-benar berani berbicara seperti itu pada Nia. Dia sangat berani dan ceroboh. Mengapa dia tidak pergi dan melihat ke cermin? Perhatikan baik-baik dirinya. Jika dia terlalu miskin sehingga dia tidak mampu membeli cermin, dia bisa membuat genangan air kencing untuk dirinya sendiri dan melihatnya. Mandy, kamu jarang datang ke acara kami, sebaiknya kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Itu benar, jika tidak, kami tidak akan bisa bertemu denganmu tahun depan. Kenapa kami harus datang? Jika suamimu tahu cara bermain piano, maka aku adalah reinkarnasi Beethoven. Itu benar. Menurutku, kamu harus benar-benar meminta suamimu untuk meminta maaf kepada Nia. Mandy, aku sudah menasihatimu sejak lama. Kamu tidak boleh mempertahankan suami seperti ini. Jauh lebih baik jika kamu menceraikannya secepat mungkin. Kerumunan mengoceh. Wajah Mandy menggelap. Mandy cukup senang ketika Harvey berbicara untuknya, namun dia bersikeras bahwa Nia dan suaminya menggunakan sistem stereo untuk memutar musik. Apakah dia tidak mencari masalah sendiri? Harvey menghela napas. Awalnya, dia sama sekali tidak peduli jika Nia dan suaminya ingin pamer dan bersikap angkuh. Tapi sekarang, dia tidak ingin peduli dengan mereka. Dia berjalan langsung menuju piano tanpa berkata, "Tak apa, hei! Orang yang telah belajar memainkan permen, kapas sekarang siap bermain piano. Jangan gegabah, sekarang jika Anda merusak piano, bisakah Anda membayar biaya perbaikannya?" Nia menatap Harvey dengan tatapan menghina. Dia gugup, tetapi dia tidak akan pernah menunjukkannya di depan yang lain. Harvey sekarang telah mencapai piano. Saat berikutnya, dia melakukan sesuatu yang membuat yang lain menatapnya dengan tatapan melebar. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya keras-keras pada kunci. Bang! Piano mengeluarkan suara yang redup dan tumpul. Tetapi mereka tidak dapat mendengar musik apapun. Tawa diikuti. Bagaimana kamu bisa memainkan piano seperti itu? Apakah kamu pikir kamu sedang memecahkan kenari? Kita bahkan tidak perlu menggunakan tangan jika ingin menghancurkan kenari, kan? Sampah yang tidak berguna. Cepatlah turun dari panggung. Jangan merusak piano. Kamu tidak akan mampu membayarnya. Semua orang sibuk tertawa, tapi ekspresi wajah Jamie sedikit berubah. Dia adalah satu-satunya yang tahu tentang itu dengan sangat baik. Tutup piano tidak diangkat. Jadi tidak akan mengeluarkan suara, bahkan jika ada yang mencoba memainkannya, dia jelas sedang memainkan sistem stereo barusan. Melihat semua orang masih mengejeknya, Harvey memecahkan beberapa tuts piano lagi, tapi tetap tidak ada suara yang terdengar. Sekarang, semua orang saling bertukar pandang, tak berdaya. Jika pertama kali adalah kecelakaan, lalu apa yang terjadi sekarang? Mungkinkah piano itu memang tidak mengeluarkan suara? Harvey menyentuh piano dengan kedua tangannya. Dia berputar ke belakang piano dan mengulurkan tangannya
untuk mematahkan sesuatu dari piano. Harvey, apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu membayar jika kamu merusak piano? Piano ini berharga sekitar $10.000. Ekspresi wajah Jamie tegas. Dia memiliki keinginan untuk bergegas menuju Harvey. Tapi Harvey tidak peduli padanya. Saat berikutnya, ada ledakan. Segera, mereka melihat Harvey memecahkan sesuatu di sisi piano. Itu adalah sesuatu yang sebesar telapak tangan seseorang. Harvey kemudian melemparkannya ke lantai. Jelas ini, pengeras suara portabel kecil. Beberapa orang berdiri cukup dekat dengan piano. Mereka menatap lantai, dan suara mereka memudar. Ini memang pengeras suara portabel, dan salah satu kualitas terbaik. Saya mendengar bahwa pengeras suara merek ini sangat bagus dan memiliki suara yang menyenangkan. Jika itu masalahnya, mungkinkah itu? Mereka saling berpandangan, penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah ini berarti menantu laki-laki yang tidak berharga membuat tebakan yang benar? Bab 246, Harvey menyentuh piano dengan tangannya. Dia membuka tutup piano dengan dentuman lembut. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk menekan tombol dengan lembut. Dia hanya berdiri di sana dengan santai, memainkan piano dengan satu tangan, tetapi melodi yang anggun mulai bergema di sekitar aula besar. Dengan setiap gerakan jari-jarinya, melodi berfluktuasi antara nada kegembiraan, melankolis, dan suara yang dalam. Musik yang halus dipadukan dengan ritme yang sempurna dan cara memainkannya yang santai. Sementara banyak orang yang hadir hanya tahu sedikit tentang musik, mereka samar-samar bisa merasakan cara Harvey memainkan piano jauh lebih baik daripada milik Jamie. Ekspresi wajah Nia menjadi sangat mengerikan. Dia merasa seperti dia sangat dipermalukan. Awalnya, dia ingin memanfaatkan plotnya untuk menunjukkan betapa luar biasanya Jamie. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa suami Mandy yang tinggal di rumah juga tahu cara bermain piano. Dia bahkan mengungkap tindakan palsu Jamie saat bermain piano barusan. Tiba-tiba rasa malu dan malu membanjiri Nia. Kemudian, satu lagu berakhir, semua orang masih tenggelam dalam musik, dan ritmenya bergema di benak mereka. Mereka tidak dapat memulihkan indera mereka untuk beberapa waktu. Apakah ini benar-benar menantu yang legendaris? Salah satu teman sekelas perempuan berkata dengan terkejut. Mereka menertawakan Harvey sebelumnya, tetapi kinerja Harvey tidak dapat dibandingkan jika menyangkut suami mereka. Bagaimana? Bagaimana mungkin sampah yang tidak berharga itu? Tubuh kecil Lia sedikit bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mulut lucu Angel terbuka, sedikit, kejutan mewarnai wajahnya. Sepertinya ini adalah hari pertama dia mengenal Harvey. Berdiri di depan mereka, Harvey tampak sangat berbeda dari menantu yang dia kenal. Meskipun dia masih sangat miskin dan lusuh. Watak dan dominasinya membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Berpikir bermain dengan permen kapas kurang lebih seperti ini, Harvey berkata ringan, tampak santai, dan acuh tak acuh. Dia tidak memainkan lagu tertentu sekarang. Dia hanya main-main. Namun, bahkan permainan santai semacam itu jauh lebih baik daripada kepura-puraan Jamie yang disengaja. Wajah Nia menjadi lebih buruk pada detik itu. Jelas, potongan sampah yang tidak berharga itu memiliki keahliannya sendiri yang sangat dia kuasai. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Jamie memasang pertunjukan seperti itu. Lagi pula, Ferrari yang diparkir di depan pintu sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan rasa iri pada orang lain. Sekarang, dia sangat canggung dan malu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Siapa yang tahu jika kamu sudah membawa pengeras suara juga? Nia menggertakkan giginya dan berkata, apakah saya juga membawa pengeras suara? Harvey tersenyum tipis. Jika itu masalahnya, apakah kamu mengakui fakta bahwa suamimu hanya berpura-pura nona? Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin teman sekelasmu cemburu padamu? Kamu? Nia menggertakkan giginya dan menunjuk Harvey. Sayangnya, Anda seorang wanita. Jika tidak,
saya akan menghancurkan asbak ini di wajah Anda sekarang. Harvey sepertinya telah kehilangan minatnya. Tidak tertarik untuk meminta Anda meminta maaf kepada istri saya sekarang, tidak diperlukan lagi. Karena itu, Harvey kemudian melompat dari peron dan mengedipkan mata pada Mandy. Mandy cukup terkejut. Apakah itu benar-benar suamiku yang masih hidup? Mengapa saya tidak tahu bahwa dia bisa memainkan piano? Meskipun yang lain tidak mengetahuinya, Mandy memperhatikan sesuatu karena dia telah belajar bermain piano sejak dia masih muda. Dia bisa mendengar bahwa ada beberapa modifikasi yang sulit dari kunci dan nada dalam permainan kasual Harvey barusan. Jika tidak, dia tidak akan mampu menghasilkan efek seperti itu. Saat ini, dia tidak bisa tidak terpesona dan tergila-gila oleh suaminya sendiri. Gerakan santai Harvey jauh lebih baik daripada permainan palsu Jamie. Setelah Harvey kembali ke tempat duduknya, Mandy mau tak mau bertanya dengan lembut, "Harvey, kapan kamu belajar bermain piano? Aku juga tidak tahu cara memainkannya." Harvey tampak polos. "Aku baru saja menggunakan taktik bermain dengan permen kapas saat bermain piano tadi." Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dengan cara yang menawan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia merasa tidak pantas baginya untuk menanyakan hal itu lebih lanjut. Bagaimanapun, Harvey tidak mempermalukannya hari itu. Di sisi lain, Mia gemetar karena marah. Dia sangat menderita dan bahkan rias wajahnya tampak sedikit rusak. Dia belum pernah dipermalukan dalam pertemuan sebelumnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa menantu yang masih tinggal akan begitu berani untuk mempermalukannya. Dia sangat berani. "Sayang, jangan marah padanya. Aku akan pergi dan mendapatkan beberapa orang dari pamanku nanti. Aku pasti akan meminta mereka untuk memukulinya dengan kejam. Aku bahkan akan membuat mereka berdua berlutut di depanmu dan minta maaf padamu." Saat itu, Jamie tampak sangat murung dan dingin. Bahkan, dia adalah orang yang paling malu sejak kebohongannya terungkap. Baru-baru ini, banyak wanita memandangnya seperti bagaimana mereka memandang seorang pangeran menawan atau kekasih impian. Mereka tidak bisa jelas tentang hal itu, tetapi sekarang mereka memandangnya seolah-olah mereka sedang menikmati kemalangannya sekarang. Nia mendengus jijik. Senyum dingin muncul di wajahnya. "Hari ini, saya ingin Mandy dan menantu laki-laki yang tinggal itu dipermalukan." Jamie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, apakah kamu tidak tahu siapa pamanku? Bukan hanya pasangan itu. Aku bahkan akan membuat dua wanita yang datang bersama mereka juga menderita." Bab 247, Jamie tersenyum dan meninggalkan aula. Segera, dia mencapai kantor Kane. Kane adalah pewaris Brokes di Niumi, dan dia juga putra biologis dari Master of the Brokes. Dia adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia agak tampan, tetapi dia tampak sedikit pucat dan sakit-sakitan. The Brokes memiliki pengaruh di kedua sisi jahat dan benar. Meskipun mereka tidak memiliki banyak pengaruh di antara para gangster, tidak ada yang berani menyinggung mereka karena Liam. Namun, mereka tidak diberitahu dengan baik. Selama beberapa hari terakhir, Liam telah menjadi bawahan Tyson. Keluarga Brokes tidak tahu apa-apa tentang itu. "Hai Paman." Jamie masuk ke kantor dan berkata dengan hormat, "Ini kamu." Kane sedang bermain dengan wajah indah sekretaris wanitanya pada saat itu. Dia tersenyum. Dia memperlakukan keponakannya dengan agak ramah. Itu karena keponakannya tahu bagaimana menyenangkannya. Kane sangat menghargai orang seperti Jamie, karena Jamie bahkan bisa sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Pada saat itu, dia memberi isyarat kepada sekretaris wanitanya, memintanya untuk pergi. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, "Baiklah. Anda bahkan tahu bahwa Anda harus datang dan mengunjungi saya." "Paman, kamu cukup ramah. Karena aku di sini di Hot Spring Villa, hal pertama yang harus aku lakukan adalah datang dan menemuimu." Jamie berkata dengan hormat, "Baiklah. Apakah istrimu suka mobil itu? Jika dia suka,
Aku akan memberikan mobil itu padanya. Jika kamu bebas, ingatlah untuk memintanya melakukannya lagi. Kani tersenyum jahat dan memberi Jami sebuah petunjuk. Jami dipenuhi dengan kejutan. Jika saya membius istri saya lagi, saya akan bisa mendapatkan Ferrari. Apakah begitu? Ini bukan kerugian sama sekali. Paman, jika kamu benar-benar ingin, pergilah ke tempatku dan minum suatu hari nanti, aku akan mengaturnya. Jami menepuk dadanya. Berterima kasih kepada Anda. Kita adalah keluarga, kita tidak harus begitu sopan satu sama lain. Ketika saya menjadi tuan dari keluarga, saya akan membiarkan Anda mengelola villa pemandian air panas ini, Kane berkata sambil tersenyum. Keuntungan dari Hot Spring Villa sangat tinggi. Keuntungannya untuk setiap bulan adalah sekitar beberapa puluh ribu dolar. Jika Jami memiliki kesempatan untuk mengelolanya, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Jami sangat bersemangat. Itu memang semacam kejutan besar. Pamannya memperlakukannya jauh lebih baik daripada ayahnya sendiri. Paman, Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, sehingga saya bahkan tidak tahu harus berkata apa sekarang. Jami berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Cukup, katakan padaku secara langsung. Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu di pertemuan sekarang? Jika tidak ada yang salah, mengapa kamu datang ke sini? Katakannya dengan senyum tipis. Paman, kau mengenalku dengan baik. Jami tampak canggung. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Saya ingin meminjam beberapa orang dari Anda, wanita. Kani mengerutkan kening dan berkata, tidak. Aku hanya butuh beberapa pengawal atau beberapa gangster yang pandai berkelahi. Jami tampak dingin. Dia dengan cepat memberitahukan apa yang terjadi barusan. Dia tidak menyebutkan fakta-fakta penting dan dia hanya mengatakan apa yang ingin dia katakan saja untuk memutarbalikkan fakta. Setelah Kani mendengar itu, dia mencibir, siapa itu? Menantu yang masih hidup. Dia mempermalukan jenisnya sendiri dan dia adalah sekarung sampah yang tidak berharga. Beraninya dia mempermalukan menantu perempuannya Broca. Paman. Mereka jelas tahu bahwa kamu adalah pamanku, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Itu sebabnya saya datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Jadi bagaimana jika Nia dan saya dipermalukan? Tapi yang penting, kita tidak bisa biarkan kau dan keluarga Brokas dipermalukan. Kata Jami jujur. Baiklah, aku tahu tentang itu. Kamu bisa pergi dulu. Nanti, aku akan meminta beberapa gangster untuk datang. Mereka akan membayar untuk ini. Kane berkata dengan tatapan tumpul. Tidak pantas meminta pengawalnya melakukan hal seperti itu. Dia kemungkinan besar perlu mendapatkan beberapa orang dari Liam. Tak lama kemudian, Jami kembali ke Awola dengan senyum puas. Nia menghampirinya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan lembut. Bagaimana kabarmu? Apakah paman akan membantu kita? Dia tidak hanya akan membantu kita, dia juga baru saja mengatakan bahwa dia akan memberimu Ferrari. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membiarkan kita mengelola Hot Spring Villa di masa depan. Jami tersenyum. Kami dipermalukan olehnya. Yang lain, bagaimana bisa paman berdiri dan menonton itu tanpa melakukan apa-apa? Tunggu saja pertunjukan yang bagus kalau begitu. Mendengar itu, Nia menjadi sombong. Dia berjalan menuju Harvey dan Mandy dengan sepatu hat tingginya. Membuat suara yang cukup keras di lantai. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Kamu kacau. Siapa yang memintamu untuk menyakitiku? Pamanku akan mengambil tindakan sendiri untuk itu nanti. Tunggu saja waktunya untuk berlutut di depanku dan memohon ampun saya kalau begitu. Tidakkah kamu tahu betul apa yang harus dan seharusnya kamu lakukan? Salah satu dari kalian adalah wanita yang tidak diinginkan dari Zimmers dan yang lainnya adalah menantu yang tidak berguna. Beraninya kau menyinggungku. Betapa beraninya Anda mempermalukan saya. Aku akan membuatmu sangat menderita karenanya. Dan kamu juga.
Kalian semua akan sangat menderita, kata Nia sambil menunjuk Angel dan Cecilia dengan angkuh. Bab 248, Selama makan. Harvey memberi alasan bahwa dia ingin pergi ke kamar kecil, dia kemudian pergi untuk menelpon di luar. Dia mengenal orang seperti Nia dengan baik, dia tidak akan pernah menanggung penghinaan semacam itu dengan tenang. Dia bahkan pergi ke mereka dengan sengaja dan mengancam mereka. Nanti, sesuatu mungkin terjadi. Harvey tidak takut apapun, tapi ini bukan wilayahnya. Jika sesuatu terjadi pada Mandy, dia akan dipenuhi dengan penyesalan. Dia tidak akrab dengan orang-orang dari Broadcast. Tetapi ada seseorang yang bisa menekan Broadcast dengan baik, dan itu adalah Liam. Liam sekarang adalah bawahan Pison. Jika dia membiarkan Liam mengatasi masalah itu bisa dianggap sebagai kesempatan baginya untuk mengkompensasi kesalahan yang dia buat. Itu benar-benar kebetulan. Tepat ketika Harvey meninggalkan aula untuk menelepon, beberapa gangster memasuki aula, rokok menggantung di bibir mereka. Melihat mereka, Nia terlihat agak jahat dan ganas. Dia berkata dengan dingin kepada Jamie, meskipun Mandy sudah menikah, sampah yang tidak berharga itu bahkan tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyentuh jari-jarinya. Itulah alasan mengapa para bajingan ini sangat merindukannya. Dan mereka tidak bisa melupakannya. Apa menurutmu, kita bisa meminta orang-orang ini untuk menghancurkan kepolosannya? Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa polos dan naif. Ini. Jamie tercengang. Mengapa aku tidak punya kesempatan untuk memanfaatkan ini? Setelah memikirkan hal itu, Jamie berkata dengan cepat, Mandy berasal dari Simmers. Meskipun mereka adalah keluarga kelas 2, kami selalu bertemu satu sama lain. Bukankah itu buruk? Nia menyeringai. Apa yang tidak baik tentang ini? Aku ingin wanita jalang itu tidak pernah bisa bersikap angkuh denganku. Lagi pula, menurutmu, apakah keluarga Broadcast peduli dengan Simmer? Jamie sedikit mengernyit. Sebelumnya, Broadcast tentu tidak peduli dengan Simmer. Itu berbeda sekarang. Keluarga Simmer bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan. Seluruh Nyungmi mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dengan batu loncatan seperti itu, Simmer mungkin meningkat secara drastis dan menjadi keluarga kelas atas di Nyunghi. Sulit untuk mengatakan apakah Kanek atau Broadcast akan takut akan hal itu. Melihat Jamie yang ragu-ragu, Nia merasa tidak puas. Bagus sekali, Jamie. Istrimu diganggu, tapi kamu bertingkah seolah itu bukan masalah besar. Bagaimana kamu bisa menanggung ini dalam diam? Mungkinkah kamu tidak berbeda dari sampah tak berguna itu? Siapa bilang aku seperti sampah yang tidak berharga? Jamie tampak marah dan dia langsung terangsang. Jika itu yang diinginkan istriku, maka aku akan bertindak demikian. Dia segera menunjuk ke gangster secara langsung. Awalnya, para gangster itu datang hanya untuk membuat kekacauan. Ketika mereka menerima sinyal itu, mereka menjadi bersemangat. Jelas, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh keuntungan sebesar itu. Mereka akan dapat menikmati diri mereka sendiri dengan penuh semangat. Itu adalah hal yang luar biasa. Para gangster itu menjadi sangat bersemangat dan mereka berjalan menuju Mandy dan dua wanita lainnya. Nona-nona cantik, kamu terlihat sangat cantik. Mengapa tidak ada pria di sini untuk menemanimu? Tidakkah kamu merasa agak kedinginan dan kesepian? Mengapa teman-temanku dan aku tidak menemanimu dan minum bersamamu? Bagaimana dengan itu? Bab 249, Wow! Kulitmu sangat putih, biarkan aku menyentuhnya dan melihat betapa halusnya itu. Wajah kecilmu sangat cantik, aku sangat ingin menciumnya. Seorang cantik sepertimu tidak memiliki pria di sisimu, sungguh sia-sia. Para gangster mendekati Mandy, Angel, dan Cecily. Mereka mulai bertindak tidak hati-hati. Dan mereka bahkan mengusir yang lain. Banyak orang yang hadir adalah pengagum Mandy. Melihat ini, mereka menjadi sangat marah. Siapa kamu? Mengapa kamu bisa datang ke tempat ini?
Tidakkah kamu tahu bahwa kami telah memesan seluruh tempat ini? Bagaimana Anda bisa melecehkan teman sekelas kami dengan tidak hati-hati? Apakah Anda ingin kami memanggil polisi? Itu benar. Pergi dari dia segera. Kami tidak menyambutmu di sini. Beberapa teman sekelas laki-laki berkata dengan berani. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bertindak seperti pahlawan dan menyelamatkan kecantikan mereka. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Bang! Pemimpin dari antara kelompok gangster itu melangkah maju dan menampar teman sekelas laki-laki yang baru saja berbicara. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Seberapa berani kamu untuk bertindak begitu sombong? Apakah kamu ingin bertindak seperti pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik?" Teman sekelas laki-laki yang ditampar itu menyentuh wajahnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Betapa beraninya kamu menamparku. Kamu mungkin bahkan tidak tahu siapa yang membawa kami ke sini." Dia Jami dari Brokes, biarkan aku memberimu nasihat. Jangan membuat masalah di sini. Jami bertingkah seolah dia tidak mendengar dan tidak melihat apa-apa. Dia menikmati makanannya sendiri. Gangster itu menendang teman sekelas laki-lakinya. Dan dia jatuh ke lantai. Gangster itu meludah dengan dingin, benar-benar bintang stout yang bodoh. Apakah Anda bahkan tahu siapa saya? Selain itu, kita tahu betul bahwa mereka yang tahu bagaimana bertindak dengan hati-hati dan bijaksana adalah orang-orang hebat. Gangster lain melanjutkan. Ya, itu benar. Dia bahkan tidak berani bertindak sombong di depanku. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini. Siapa kamu? Bab 250. Tubuh teman sekelas laki-laki yang baru saja ditendang tidak bisa berhenti berkedut. Dia memegangi perutnya, tidak bisa berdiri. Gangster lain melangkah maju, dan masing-masing memberinya tendangan, sampai dia menjadi lemah dan lemah. Pemandangan itu memenuhi semua orang dengan keterkejutan dan ketakutan yang dalam. Mereka melirik Jami dan Nia yang tampak merendahkan, seolah-olah apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang lain tidak bisa membantu, tetapi mengerutkan kening. Logikanya, baik Jami maupun Nia sangat peduli dengan harga diri dan martabat mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain merusak acara mereka? Mungkinkah para gangster itu memang sengaja diatur oleh Nia dan suaminya? "Nia, kita sekelas, kamu tidak harus begitu kejam," kata salah satu pengagum Mandy dengan marah. "Bajingan, apa maksudmu? Bagaimana hubungannya denganku?" Pelacur-pelacur itu menarik semua jenis pria mesum. Bagaimana hubungannya denganku? Apakah kamu gila? Nia berdiri dan berteriak. Masalahnya adalah bahwa Hot Spring Villa milik Brokas. Selain itu, Jami juga salah satu dari keluarga Brokas. Bagaimana bisa para gangster itu bertindak begitu berani dan membuat kekacauan di wilayah Brokas? Bagaimana mereka bisa tidak menghormati Jami seperti ini? Meskipun Nia berbicara seperti itu, semua orang yang hadir sangat memahaminya. Kejadian ini pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, banyak dari mereka tidak mau menyinggung perasaan Nia, kecuali beberapa teman sekelas laki-laki yang tampak marah, yang lain tidak berani mengatakan apa-apa. Meski begitu, teman sekelas laki-laki itu tidak berani melangkah maju juga. Salah satu dari mereka baru saja dipukuli, dan dia sekarang terbaring kesakitan di lantai. "Mandy, di mana Harvey? Kenapa dia tidak datang di sini?" Angel berkata dengan khawatir. Meskipun dia selalu mengklaim bahwa Harvey adalah sampah yang tidak berharga. Di saat yang kritis itu, dia tidak bisa tidak berharap bahwa dia ada di sana bersama mereka. Yang lain hanya akan meninggalkan mereka. Tetapi sampah yang tidak berharga itu tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun Cecilia gemetar, dia masih meremehkan. Apakah dia berani datang? Jika dia melihat pemandangan seperti ini, dia pasti akan ketakutan. "Mandy, mengapa kita tidak sujud pada Nia dan meminta maaf? Jika tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi."
Kau ingin aku sujud padanya? Aku lebih baik mati daripada melakukan itu. Aku tidak percaya mereka benar-benar akan membunuhku, kata Angel sambil menggertakkan giginya. Saya tidak berpikir mereka akan begitu berani untuk membunuh Anda. Tapi apa yang harus Anda lakukan jika mereka merusak kepolosan Anda? Apakah menurutmu itu layak untuk melindungi martabatmu? Ekspresi wajah Cecilia sangat jelek. Dia adalah seorang wanita yang ingin menikah dengan keluarga kaya. Dia melindungi kepolosannya dengan baik. Jika dia dihancurkan oleh gangster ini hari ini, bagaimana dia bisa mewujudkan keinginannya? Lupakan permintaan maaf pada Nia. Cecilia akan lebih dari rela untuk berlutut juga. Mandy juga gugup. Tapi, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia berkata, jangan khawatir, mereka tidak akan berani bertindak begitu gegabah dan sembrono. Lagi pula, saya salah satu Simmer. Bab 251. Apakah Anda wanita cantik bergosip? Apakah Anda berbicara tentang siapa yang akan menjadi yang pertama? Yakinlah, tidak akan ada pilih kasih di antara Anda wanita. Seorang preman meletakkan tangannya di bahu tubuh sensual Cecilia Zachary, wajahnya celaka dan penuh nafsu. Cecilia panik dan berteriak marah padanya. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jangan khawatir, kamu akan lebih jorok dari aku sebentar lagi. Tapi aku tidak akan pernah memberimu bahu dingin. Penjahat itu menyentuh rahangnya. Air liur hampir menyembur keluar dari mulutnya yang kotor. Wajah Angel Quinn memucat. Dia bersembunyi di balik Mandy Zimmer di ambang air mata. Mandy melindungi Angel di pelukannya sambil berdiri. Dia tahu bahwa penyebab kekacauan ini tidak lain adalah Nia Howell. Nia, aku tahu kita memiliki banyak konflik di masa lalu. Aku akan minta maaf. Apakah ada alasan bagimu untuk melakukan ini? Kata Mandy sambil mengerutkan alisnya. Mandy, apakah menurutmu aku peduli dengan jumlah pria yang kamu miliki di luar sana? Bagaimana aku bisa tahu hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan mereka? Aku benar-benar gemetar sekarang. Suamiku, lindungi aku, kata Nia, pura-pura ketakutan. Jamie Brooke tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, sayang. Aku berbeda dari karung sampah yang tidak berharga itu. Aku bisa melindungi istriku sendiri. Jika seseorang menyentuh selai rambutmu, tolong buat orang itu merendahkan. Oh suami, kamu sangat jantan. Tentu saja. Tentu saja. Nia dan Jamie pada saat itu sebagai tidak bermoral karena mereka bisa mendapatkan. Apa kamu sudah lupa bagaimana kita menghabiskan malam romantis kemarin? Kenapa kamu mengabaikanku sekarang? Kamu harus bertanggung jawab. Preman itu berkata kepada Mandy sambil tertekah, mengulurkan tangannya untuk bermain dengan rahangnya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku akan menuntutmu karena fitnah. Mandy menghindar dengan tergesa-gesa. Amarahnya memuncak hingga dia gemetaran. Menuntut saya? Silakan. Penjahat itu tertawa. Dengan cara ini, kita akan bersama selamanya. Aku suka wanita cantik terjerat denganku. Penjahat itu terus mengedipkan mata. Ekspresinya mengerikan. Bab 252, Mandy Zimmer dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tahu konsekuensinya jika mereka mengacaukan preman-preman ini, bahkan jika mereka kaya. Baiklah nona-nona, berhentilah berjuang. Apa kutipan dari sesuatu tentang menikmati sesuatu? Preman di depan telah memicu rasa ingin tahunya. Jika kamu tidak bisa menolaknya, belajarlah untuk menikmatinya. Preman lain menjawab. Benar-benar, itu dia. Preman di depan berteriak dengan tawa. Baiklah nona, mari kita mulai. Oke. Preman itu sudah meraih wajah Mandy segera setelah dia selesai berbicara. Tamparan. Mandy dengan amarah yang meluap-luap, otomatis menampar wajah preman itu dengan ayunan telapak tangannya. Penjahat itu membeku. Mereka jelas terkejut bahwa wanita yang terlihat
tidak berbahaya seperti domba ini, bahkan memiliki keberanian untuk memukul mereka. Beraninya kau memukulku. Dasar bajingan. Apa kau tidak punya rasa malu? Kau pikir kau sekelompok jagoan saat kami tidak memperlakukanmu dengan kasar? Persetan, perman yang ditampar itu sangat marah. Dia malu, mereka semua pernah hidup di jalanan. Bagaimana mereka bisa memiliki hati yang lembut untuk para wanita? Penjahat itu menendang Mandy dan teman-temannya hingga jatuh. Mandy sangat menderita. 3 sahabat saling mengangkat dan berdiri. Mandy mengalami yang terburuk, dan dia tidak dapat berdiri dengan benar setelah tendangan. Angel terlindungi dan tidak mengalami banyak luka. Dia bergegas ke Mandy dan berteriak pada preman, "Beraninya kau memukulnya? Aku akan memanggil polisi untukmu." Polisi? Para preman tertawa, terbahak-bahak sekali lagi. Apakah kamu marah? Kamu memukulku dulu, dan sekarang kamu mengancam akan memanggil polisi. Panggil mereka, kalau begitu. Ayo pergi ke stasiun dan lihat siapa yang lebih takut. Tetapi bahkan jika kita masuk penjara, aku berjanji padamu, kamu akan hidup menyedihkan selama sisa hidupmu. Kamu ingin mencoba darah anjing yang dituangkan ke seluruh rumahmu setiap hari. Setelah mendengar ini, wajah Angel menjadi pucat. Dia tahu bahwa para penjahat ini tidak boleh dianggap enteng. Mandy memegangi perutnya yang sakit saat berbicara dengan Nia Homal. Apakah Anda benar-benar harus sejauh ini? Apa yang disebut dendam kami hanya tentang seorang pria yang menyukaiku ketika kamu naksir dia di sekolah beberapa waktu yang lalu. Apakah Anda benar-benar membutuhkan orang-orang ini di sini untuk berurusan dengan saya? Mandy, sudah kubilang, orang-orang ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Beraninya kau mencoba menyalahkanku ketika kau melakukan sesuatu yang menghebohkanmu sendiri? Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku adalah target yang baik untuk kau bully? Nia berjalan ke arah Mandy dan menuangkan anggur merah ke seluruh wajah Mandy. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu hanya berpura-pura murni ketika kamu berada di luar? Meskipun kehidupan pribadimu berantakan, berselingkuh dengan siapa yang tahu berapa banyak pria, kamu masih di sini berpura-pura. Nia tidak menunjukkan prinsip moral pada saat ini. Dia ingin mencemarkan nama baik Mandy apapun yang terjadi. Dia ingin balas dendam. Ini adalah cara untuk memfitnahnya dan membiarkan anak laki-laki di kelas menyerah mengejar Mandy. Bahkan jika semua orang sudah menikah, Nia tetap tidak bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu. Semua orang sangat memuja Mandy. Bagi Nia, tidak seharusnya begitu. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia lebih baik daripada Mandy Zimmer. Dan bahwa dia menjalani kehidupan yang lebih baik daripada Mandy Zimmer. Nia, apa kamu yakin tidak membicarakan dirimu sendiri? Mandy tidak pernah memiliki hubungan sejak dia mulai sekolah. Kamu, di sisi lain, kamu mendapatkan pacar yang berbeda setiap 2 atau 3 hari. Kita semua tahu tentang ini. Bantah Angel. Omong kosong. Aku akan mencabik-cabik mulutmu. Nia gelisah. Dia bahkan menjalani operasi rekonstruksi sebelum menikahi Jamie Brooke. Dan dia berpikir bahwa dia tidak pernah memiliki hubungan apapun sebelumnya. Bagaimana dia bisa menerima bahwa Angel mengadu padanya tentang masa lalunya? Nia segera menjambak rambut Angel dan mulai bergulat dengannya. Mandy dan Cecilia secara alami melompat untuk membantu ketika mereka melihat perkelahian itu terjadi. Nia pasti akan kalah jika dia bertarung melawan 3 orang. Jamie membeku sebentar, jelas cemas pada Nia. Dia tidak peduli untuk mengekspos dirinya tentang preman yang menjadi anak buahnya. Dan dengan keras memerintahkan mereka, kalian menikmati pertunjukan? Kejar mereka. Para preman mendengar perintah itu. Kelembutan yang mereka miliki terhadap para wanita pada awalnya telah dibuang keluar jendela dan mereka segera menarik mereka menjauh dari Nia. Rambut Nia berantakan seperti ayam. Saat itu, dia tidak memikirkannya dan menunjuk ke Mandy. Pegang dia. Tamparan. Setelah dia selesai berbicara,
Dia mengayunkan telapak tangannya dengan keras ke wajah Mandy, lalu selusin lagi, dan lagi, sampai wajah Mandy bengkak semampunya. Dapatkan? Kamu bajingan, kamu berani memukulku? Aku membiarkanmu memukulku, jika kamu tidak merendahkan diri di hadapanku hari ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup. Mia sangat marah. Jamie dengan kejam berjalan ke depan dan masing-masing menampar wajah Angel dan Cecilia. Kamu berani memukul istriku? Apakah kalian berdua benar-benar ingin mati seburuk ini? Bab 253, Deola samping Hot Spring Villa. Harvey York duduk santai di sofa sementara Liam Stone gemetar di depannya. Setelah diceramahi oleh Tyson Wood selama beberapa hari terakhir, Liam mengetahui identitas Harvey York yang sebenarnya. Ketika dia menghadapi Harvey, dia hanya bisa menurut, bahkan tidak ada tanda perlawanan yang ditemukan dalam dirinya. Liam tahu jika Harvey bahkan menunjukkan sedikit apa yang dia mampu lakukan, membuat Liam terbunuh hanyalah tugas yang sepele. Menunjukkan belas kasihan Tyson, rupanya juga dilakukan Harvey York. Jika tidak, Liam pasti sudah tidur dengan ikan. Kudengar kau masih melindungi keluarga Brooke, sepertinya kau baik-baik saja di Nyumhi. Harvey bahkan tidak melirik Liam, malah dia terus memainkan ponsel lamanya di tangannya. Setelah mendengar ini, Liam mulai gemetar cemas. Tuan York, ini hanya hubungan masa lalu. Jika Sir York menganggap keluarga Brooke tidak layak, anak buah saya akan memutuskan hubungan dengan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Harvey mendongak, tersenyum tipis. Tamparan. Liam Stone menampar wajahnya sendiri dan berkata, orang-orang Sir York, maksudku, itu hanya kesalahan lidahku, tolong jangan terlalu memperhatikan. The Brookes hanyalah keluarga kelas 2. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk membiarkan anak buah saya mengawal mereka? Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan sedikit uang, saya tidak akan memutuskan hubungan Anda. Tetapi hal-hal yang harus dan tidak boleh Anda lakukan. Anda harus tahu itu sekarang, jika tidak, ingatlah bahwa aku bisa melepaskanmu dari jerat, atau membuatmu berharap kau mati, Harvey dengan tenang berkata. Yakinlah, Sir York, saya hanyalah anjing setia Anda. Siapapun yang Anda minta saya gigit, saya akan melakukannya. Tidak akan ada keluhan, Liam berkata pelan. Benar, saya mendengar bahwa orang Kenbrook ini cukup terkenal. Apakah Anda mendukungnya? Tanya Harvey. Liam tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia bertanya dengan lembut, Sir York, Kenbrook secara teknis adalah pewaris keluarga Brooke. Dia biasanya sangat hormat di depanku. Meski begitu, aku mendengarnya sangat bombastis ketika dia di luar. Setelah mendengar Harvey berbicara tentang Kane, Liam mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah wilayah keluarga Brooke, dan dia mulai memperhatikan bahwa ada hal-hal yang agak mencurigakan. Apakah keluarga Brooke tidak menyenangkan Sir York? Jika tidak, dengan identitasnya saja, mengapa dia datang ke sini untuk menemui saya sendiri? Lagi pula, bukankah Kano meminjam beberapa preman dari sini beberapa waktu lalu? Bagaimana jika para preman ini? Keringat dingin mulai membanjiri wajahnya. Kano barusan mengatakan bahwa seseorang menyinggung putrinya. Tapi dia tidak mengatakan, siapa? Bagaimana jika orang itu adalah istri Harvey York? Kemudian, Liam Stone bahkan tidak bisa memikirkan akibat yang akan terjadi. Kane Brooke punya keponakan bernama Jamie Brooke kan? Istrinya dan saya punya sedikit konflik. Bukan masalah besar. Ingatkan dia untuk tidak membuat masalah. Hari ini adalah pertemuan kelasnya, dan saya ingin dia menjadi selamat. Jangan membuat keributan, kata Harvey santai. Dia benar-benar tidak bermaksud jahat atau berniat membuat masalah. Dia sangat berharap Mandy bisa dengan senang hati menghabiskan pertemuan kelasnya. Pidato yang diberikan Harvey membuat Liam merinding. Dia langsung berlutut. Suara lututnya membentur lantai. Apa-apaan ini? Apakah saya membawa sial sendiri?
Ketika Kan datang untuk meminjam beberapa orang, dia bahkan tidak menanyainya dan meminjamkan Kan apa yang dia inginkan. Jika saja Liam tahu bahwa orang yang dibicarakan Kan adalah istri Harvey York. Bahkan jika para dewa menghendakinya, dia tidak akan pernah meminjamkan anak buahnya kepada Kan. Dia bahkan akan memperingatkan Kan untuk menjaga dirinya sendiri. Liam bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Penglihatannya menjadi gelap, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Tuan York, ada yang tidak beres. Kita harus segera menuju Ola. Setelah melihat wajah ketakutan Liam, Harvey mengerutkan kening. Baru saja, Kenny Broke meminjam beberapa pria dariku dan berkata bahwa dia akan membawa mereka ke aula untuk mengurus. Liam yang tinggi dan perkasa pada saat itu membuat penglihatannya menjadi gelap. Jika terjadi kesalahan, tidak hanya keluarga Broke yang akan hancur, bahkan Liam pun harus mati bersama mereka. Menyinggung orang di depannya bukanlah masalah besar. Menyakiti istrinya, di sisi lain, akan mengundang nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bukankah Tove Chet mencoba memukul Mandy sebelumnya? Apa yang terjadi padanya sekarang? Liam mudah saja bisa menjadi bawahan Tyson Woods. Tove Chet bahkan mendapat kesempatan menjadi bawahannya. Bahkan jika dia melakukannya, peringkatnya akan lebih rendah daripada peringkat Liam. Tetapi bagaimana jika anak buah saya secara tidak sengaja melewati batas dan melukai istri Siryok? Kepala Liam mulai berputar. Kakinya bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Meskipun Liam telah membayar harganya dan selamat di bawah Tyson, dia harus kembali ke neraka karena ulah keluarga Broke. Harvey bahkan tidak memukul Liam dan menatap dan menendang pintu hingga terbuka dengan bahu dingin, lalu bergegas keluar ruangan. Kaki Liam lemah seperti tongkat tipis, tapi dia masih mengikuti Harvey keluar ruangan dengan goyangan kaki. Bab 254, di aula utama. Wajah Mandy Simmer menjadi bengkak karena pemukulan, dan mulutnya dipenuhi darah segar. Cecilia Zachary dan Angel Quinn juga tidak mudah dipaksa jatuh ke tanah oleh para preman. Siswa lain terkejut. Meskipun mereka pikir dia Howell bertindak terlalu jauh, tidak ada yang mau membujuknya keluar dari ini, bahkan pengagum Mandy pada saat itu gemetar di sepatu boots mereka. Tidak ada gunanya. Nia haus darah, jika ada di antara mereka yang berbicara, mereka akan ditusuk. Sampah-sampah yang tidak berharga itu menantunya belum kembali. Ini istrinya. Dia bahkan tidak melindungi istrinya. Apakah kita harus melakukannya untuk? Siapa yang tahu jika dia menebusnya setelah melihat ini? Kehormatan macam apa yang dimiliki menantu yang masih tinggal? Bahkan jika dia ada di sini, apakah dia bisa menangani situasi ini? Bahkan Jamie dari keluarga Broke, Mandy benar-benar kacau kali ini. Akan sangat bagus jika semuanya bisa berakhir seperti ini. Bagaimana jika preman? Para siswa tidak dapat menyaksikan pemandangan seperti ini. Mereka tidak percaya bahwa ratu kecantikan sekolah mereka telah sampai pada titik ini. Kalau saja dia menikah dengan pria yang lebih cakap, dia tidak akan diganggu seperti ini sekarang. Di mata banyak orang, datang atau tidaknya menantu laki-laki Harvey tidak terlalu membuat perbedaan. Bahkan jika dia datang, bisakah dia menghentikan ini terjadi? Menantu yang tinggal seperti dia, sekarang sampah yang tidak berharga, apa yang bisa dia lakukan? Lucu. Jika dia mampu melakukan ini, lalu mengapa dia dikenal sebagai sampah di seluruh New May? Mandy, aku memintamu untuk berlutut. Tamparan lagi oleh Nia mengenai wajah Mandy. Ini bukan pertama kalinya Nia mengatakan itu. Nia tidak meminta para preman untuk memaksa Mandy berlutut. Karena dia ingin Mandy melakukannya dengan rela, Nia tidak hanya ingin melukai Mandy, dia juga ingin meremukan martabat Mandy. Mandy tersenyum tipis yang tidak terlihat jelas dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tahu bahwa keluarga Broke adalah otoritas Nyumhi. Dan tempat ini adalah wilayah mereka. Apapun yang terjadi di sini
akan diselesaikan oleh mereka, dia akan aman dan sehat. Dia menjambak rambut Mandy dan mulai menariknya. Apakah kamu ingin melihat preman menajiskanmu di sini? Biarkan para siswa bersaksi. Lihat betapa menyedihkannya ratu kecantikan sekolah. Lepaskan dia. Jeritan marah bergema dari pintu masuk aula utama. Harvey melihat keadaan Mandy dan bergegas ke arahnya, matanya merah. Kau ingin mati, nak? Preman yang memegang Mandy dengan dingin tertawa kecil. Sebelum dia bisa bergerak, Harvey sudah menendang perut bagian bawahnya, memaksanya jatuh ke tanah, meronta kesakitan. Tubuh Mandy lemah, hampir lemas di tanah. Harvey memeluknya, gemetar. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Sebuah haus darah yang tak terkendali mendidih di seluruh tubuhnya. Bab 255, Sayang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak pergi. Apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Harvey gemetar saat dia berbicara, menyesali bahwa dia pergi ke titik di mana dia tersedak. Mandy hampir tidak bisa membuka matanya, melihat ke Harvey di depannya, memberinya rasa aman. Dia tersenyum. Sayang, aku baik-baik saja. Itu adalah pertama kalinya dia berbicara seperti itu dalam 3 tahun penuh pernikahan antara keduanya, tapi Harvey tidak menyadarinya. Dia perlahan mengangkat Mandy dari tanah, wajahnya semakin gelap setiap detik. Para preman yang menahan Cecilia dan Angel mendorong mereka menjauh ketika mereka melihat salah satu dari mereka dipukuli seperti itu. Mereka bergegas menuju Harvey, mengepalkan tangan. Penjahat di depan tertawa. Sampah yang tidak berguna. Kamu masih melindungi istrimu, bahkan dengan perawakanmu. Kami akan melakukannya di depanmu ketika kami selesai. Hehehe. Penjahat lainnya dengan dingin tertawa, mereka adalah orang-orang Liamstone. Jangan menyebut menantu yang masih hidup. Mereka bahkan tidak akan memperhatikan orang kaya biasa. Harvey sepertinya tidak memperhatikan para penjahat itu. Dia menghibur Mandy, lalu mengambil botol bir kosong dari meja di sebelah kanannya. Menghancurkan, Harvey mengayunkan lengannya dan memukul kepala penjahat itu dengan botol. Penjahat itu sangat kesakitan, sehingga dia terbaring lumpuh di tanah. Penjahat lainnya bergegas menuju Harvey sambil berteriak dengan marah. Harvey dengan mudah menjambak rambutnya dan menghancurkan kepalanya di atas meja dengan kekuatan yang kuat. Bam! Ledakan keras, dan preman itu mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Dia berkedut tanpa henti di tanah. Setelah melihat ini, para siswa tersentak kaget. Dia pandai berkelahi. Apakah dia benar-benar sekarang sampah yang tidak berharga? Pasti kebetulan. Saya mendengar bahwa ketika orang marah mereka akan mengumpulkan beberapa kekuatan tubuh. Tapi, bagaimana dia akan membersihkan semua ini nanti? Para siswa bergosip tanpa akhir. Tetapi Jamie Brooklyn tidak berhenti. Dia tersenyum dan menatap Harvey. Beraninya menantu laki-laki yang masih hidup menyentuh anak buah Liamstone. Apakah dia tidak takut mati? Bab 256. Kamu punya beberapa gerakan. Dasar sampah yang tidak berharga, tapi apakah kamu tahu siapa pemilik tempat ini? Menyebabkan keributan seperti itu, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Jamie Brooke tersenyum. Tidak menyadari Liamstone sedang duduk di lantai pintu masuk, wajahnya sepucat kertas. Harvey membiarkan Cecilia dan Angel merawat Mandy dan berjalan ke arah Jamie dengan ekspresi sedingin es. Dia mengusap asbak di salah satu meja dan menghantamkannya ke wajah Jamie. Retakan. Wajah Jamie bengkak. Setelah benturan, beberapa giginya bahkan copot dari mulutnya. Kamu? Beraninya kamu memukulku? Menantu yang masih hidup sepertimu. Apakah kamu ingin mati? Jamie segera menutupi wajahnya, keduanya ketakutan dan terkejut secara bersamaan. Kamu berani memukul laki-lakiku seperti itu? Kamu sekarang sampah yang tidak berharga, keberanian. Mia Howell bergegas menuju Harvey seperti wanita gila, siap menampar wajah Harvey.
Harvey mengayunkan tangan kanannya ke wajah Nia dan menjatuhkannya ke tanah. Saya tidak pernah memukul wanita. Tetapi jika ada orang yang menyentuh istri saya wajib melanggar aturan itu. Di tengah pidatonya, dia menendang perut bagian bawah Nia dan menyuruhnya berguling ke arah Jamie, membiarkan mereka saling bertabrakan. Para siswa tercengang. Harvey tidak hanya berurusan dengan para preman, dia bahkan sampai menyerang Jamie dan Nia. Keduanya berasal dari keluarga Broca. Bagaimana mereka akan membiarkannya pergi setelah kekacauan ini? Rumor mengatakan bahwa Kenneth Broca juga bekerja di sini setiap hari. Tidak mungkin dia membiarkan ini berlalu. Harvey, hentikan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali di sini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan Mandy. Bawa mereka dan pergi. Jika Kane datang, kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Mandy, jangan hanya berdiri di sana. Lari. Setelah mendengar ini, Mandy bersiap untuk berdiri sambil menutupi wajahnya. Namun, Harvey melihat ke belakang dan berkata, "Kalian semua istirahat, aku akan mengambil ini." Mandy membeku. Dia mematuhi Harvey dan duduk. Cecilia dan Angel merasa asing dengan Harvey. Apakah ini benar-benar sekarang sampah yang tidak berharga? Mengapa mereka merasa seperti dia berubah menjadi pria sejati sekarang? Apa yang kamu tahu? Kamu menantu. Dasar orang bodoh yang sombong, bagaimana kamu bisa membereskan ini? Setelah ini, kamu sekarang sampah yang tidak berharga. Kamu belum melihat bagaimana dunia bekerja. Kamu pikir keberuntunganmu dalam mengalahkan beberapa orang mengagumkan? Tahukah Anda siapa Kane Broca? Apakah Anda tahu apa yang dilambangkan oleh keluarga Broca? Ya, Liam Stone melindungi keluarga Broca. Bos gangster Liam Stone. Kamu akan lebih menyakiti Mandy jika tinggal di sini lebih lama. Beberapa siswa laki-laki berkata, marah. Menantu yang masih hidup ini tidak tahu apa-apa. Dia akan membuat Mandy terbunuh hari ini. Ketika Kane tiba, bukan hanya Harvey dan kelompoknya tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Aku akan membunuhmu. Aku akan meminta pamanku untuk membunuhmu. Kamu tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Nia Howell menjerit. Jamie Broca. Dasar sampah tak berguna. Jangan kira aku tidak tahu kapan kau membiusku dan membiarkan Kane tidur denganku. Jika kau tidak menyelesaikan ini untukku hari ini, aku akan mempermalukan keluarga Broca sampai akhir. Para siswa yang mendengar ini terkejut. Siapa sangka ada gosip seperti ini di antara mereka? Jamie gemetar setelah mendengarkan kata-kata Nia. Jika Nia menyebarkan berita tentang kejadian itu, Jamie akan menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga. Jika tersiar kabar tentang Jamie yang dikebiri, dia tidak akan mampu menangani akibatnya. Jamie merogoh sakunya mencari telepon ini dan menelepon seseorang. Paman, seseorang memukulku. Ayo cepat. Setelah menutup telepon, Jamie melihat ke belakang dengan ekspresi tidak senang. Jangan khawatir. Sayang, aku tidak akan membiarkan karung sampah yang tidak berharga itu keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Harvey, kamu mati. Nasib Mandy akan lebih buruk daripada kematian. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di tempat pertama. Aku akan membuatmu berharap kamu tidak ada di dunia ini. Jamie menunjukkan wajah yang tidak enak dilihat. Perselingkuhan hari ini tidak hanya melibatkan dirinya. Jika Nia tidak puas dan menyebarkan berita tentang dia tidur dengan Kane, Jamie akan malu habis-habisan. Berbicara secara logis atau emosional. Bahkan Kane Broca akan muncul untuk menggantikannya. Harvey akan selesai. Ledakan. Beberapa menit kemudian, satu sisi pintu ditendang dari pintu masuk aula utama. Kane Broca muncul dengan setelan putih. Perlahan berjalan dengan tatapan marah, dikelilingi oleh pengawal pribadinya. Dia tidak melihat Liam Stone duduk di sisi lain pintu masuk, lumpuh. Kane melihat sekeliling dan menyadari bahwa wajah Nia Howell membengkak tanpa bisa dipercaya. Matanya langsung membara karena marah. Bab 257.
Wajah operasi Nia Howell telah dipukuli dengan parah. Semuanya dipelintir. Kanen Brooke berjalan ke arahnya dan melihat sekilas, kemarahan mulai menumpuk di dalam dirinya. Dia ingin bersenang-senang di rumah Jamie Brooke malam itu. Siapa yang mengira Nia akan menjadi seperti ini? Suasana hati Kane hancur. Pandangan Kane mendarat di Jamie yang juga lumpuh. Apa yang terjadi? Kane dengan dingin bertanya. Sudah selesai. Kita sudah selesai. Itu Kane Brooke dari keluarga Brooke. Harvey bodoh. Sekarang, dia bahkan tidak bisa kabur. Kane selalu menjadi orang yang mesum. Tidak hanya Harvey akan menghadapi konsekuensinya, Mandy dan gadis-gadis akan najis juga. Sekelompok siswa gemetar seperti daun di cabang pohon. Kane Brooke dari keluarga Brooke adalah pria yang kejam, namanya sudah terkenal, mengucapkannya saja sudah cukup untuk menakuti kebanyakan orang sampai mati. Belum lagi, dia berdiri di sini pada saat ini, penuh amarah. Ini mengapa orang perlu memahami apa yang mereka mampu? Apakah dia tidak tahu apa yang dia bisa dan tidak bisa lakukan? Siapa yang menyuruhnya menjadi sombong ini? Dia punya kesempatan untuk lari, tapi tidak mengambilnya. Sekarang, Jamie ingin dia mati. Kane juga tidak akan membiarkannya pergi. Saya mendengar bahwa keluarga Brooke memiliki perusahaan keamanan. Mereka mencoba kedua sisi dengan sangat baik. Bukan hanya keluarga Brooke, Liam Stone adalah sampul terbaik keluarga Brooke. Jangan pernah lupakan itu. Keluarga Brooke dan keluarga Suri tidak lebih baik dari satu sama lain. Tetapi keluarga Suri bahkan tidak bisa menyentuh Liam Stone. Apapun yang harus ditanggung Mandy Zimmer. Keluarga Zimmer harus tetap diam tentang hal itu. Sekelompok siswa terkejut. Seolah-olah mereka telah melihat akhir dari perselingkuhan, mereka tidak akan berani mendekat, karena itu hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Jamie memandang Kane seolah dia melihat penyelamatnya dan segera berlutut di lantai dengan lututnya. Air mata menetes melewati wajahnya dan mengalir di hidungnya. Paman, kamu harus membantuku. Lihat, gigiku copot. Bahkan wajah Nia sekarang hancur. Istrinya, Mandy Zimmer, terkenal di seluruh Newbie karena penampilannya yang cantik. Kane tidak tertarik dengan apapun yang dikatakan Jamie sampai dia mendengar nama Mandy Zimmer. Matanya menyala, dia meraih kursi liar dan duduk di atasnya sambil melihat kembali ke Harvey Yacht. Kane mengirimi Harvey senyum jahat. Kamu pasti menantu laki-laki yang tidak berharga dari Nyung-hee. Aku tidak percaya pria sepertimu yang tidak peduli dengan martabat akan datang ke wilayah keluarga Brooke dan membuat keributan. Aku hanya bisa bilang kamu punya banyak nyali, nak. Sebelum Harvey Yacht bahkan bisa membuka mulutnya dengan tatapan dingin. Kanan memotongnya. Hari ini, jika Anda berhasil meyakinkan istri Anda dan dua sahabatnya untuk melayani saya malam ini, dan Anda pergi dari sini, saya akan membiarkan insiden itu berlalu. Jika tidak, saya akan membuat hidup Anda seperti neraka. Kane mengungkapkan mulut penuh gigi putih, tertawa sembarangan. Liam, kata Harvey dingin. Liam yang tadinya lumpuh, yang sedang duduk di tanah, mendengar panggilan itu, dan langsung ketakutan hingga tak percaya. Dia langsung berdiri, dan berlari ke aula utama. Kane sedang duduk di kursi, membuat wajah sombong, sampai dia melihat Liam, dia kemudian berdiri dengan kaku. Kane tahu tentang identitas Liam, satu-satunya alasan keluarga Brooke sampai sejauh ini adalah karena Liam Stone. Jika bukan karena Liam, keluarga kelas 2 seperti Kane tidak akan punya hak untuk terlibat dalam industri keamanan. Kami sudah selesai. Kami benar-benar selesai. Sebelumnya, hanya Kane. Sekarang, bahkan Liam Stone ada di sini. Idiot ini. Harvey tamat. Dia bahkan tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup pada saat ini. Keberuntungan karung sampah yang tidak berharga ini sangat buruk. Bertemu dengan Liam Stone setelah memukuli anak buahnya lebih buruk daripada hanya menyerang Jamie Brooke. Kane memaksakan senyum dan bergegas ke Liam. Bos Liam,
Apa yang membawamu ke sini? Kebetulan sekali, ada adegan yang diputar sekarang. Apakah kamu ingin menonton bersama? Liam menatap mata dingin Harvey dan tergagap. Dia mengayunkan tangannya ke mulut Kane tanpa ragu-ragu, membuat Kane bingung. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah Liam seharusnya mendukung keluarga Brooke? Kenapa dia menampar wajah Kane? Ya ampun. Ada apa hari ini? Bagaimana jika menantu yang tinggal memiliki orang lain untuk mendukungnya? Lalu, kenapa Liam Stone memukul Kane Brooke? Para siswa rahang jatuh, bola mata mereka hampir keluar. Perselingkuhan malam itu telah berubah dengan cepat, hampir seperti ilusi. Yang paling penting adalah ketenangan Harvey dan tatapan dingin ke arah Liam. Apakah dia benar-benar memiliki semacam hubungan dengan Liam Stone? Itu tampak luar biasa bagi kebanyakan orang, menantu yang masih hidup, memandikan orang di rumah, membersihkan kamar mandi. Bagaimana bisa dia dan Liam Stone, bos gangster bertubuh tinggi, memiliki hubungan apapun? Bab 258. Bos Liam. Saya membayar uang jatuh tempo bulan ini. Apa yang Anda? Kane Brooke ketakutan. Dia tidak takut untuk membual di depan Harvey York. Tetapi di depan Liam Stone, dia hanyalah seorang pengecut. Mata Liam sedingin es. Bahkan lebih menakutkan daripada Kane, Liam tidak mengatakan apa-apa dan menendang Kane ke tanah. Bos Liam, apa yang kamu? Kane terkejut. Dia membuka mulutnya, tidak tahu bahwa tindakan ini akan menjadi kematiannya. Kalian berdua akan membuatku terbunuh hari ini, Liam meraung. Dan kemudian pergi ke Jamie Brooke untuk memukulnya. Jamie berguling-guling di tanah, menangis tanpa henti. Mia Howell membeku. Dia bergegas di depan Jamie dan melindunginya. Bos Liam, apakah Anda salah orang? Bukan kami yang memukuli anak buah Anda. Liam terdiam. Lalu menjambak rambut Mia, menggunakan tangannya yang lain, dia mulai menampar wajahnya berulang kali, selama beberapa lusin kali. Kamu wanita usil. Memamerkan namaku di mana-mana, sambil memukul beberapa orang rendahan dari keluarga Brooke dengan wajah operasimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seseorang? Kamu hanya seorang bajingan yang tidak tahu apa-apa, namun kamu berani naik ke tempat tidurku? Persetan denganmu. Dan kamu. Liam tidak menahan apa-apa, memperlihatkan keluarga Brooke keluar dalam. Setelah mendengar ini, para siswa di sekitar jatuh ke dalam gosip panas. Ya ampun, itu sesuatu. Mia mencoba merayu Liam, tapi dia bahkan tidak mau memperhatikannya. Kamu. Jamie yang melolong di tanah, mengerti langsung. Dia tidak akan pernah bersih, bahkan jika dia dibuang ke laut. Dia tercengang. Dia berpikir bahwa kedatangan Kane akan memungkinkan dia untuk melakukan niat jahatnya. Bahkan jika Harvey York dan Mandy Zimmer tidak dipukuli sampai mati, setidaknya itu akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Tapi Liam, seorang pria yang tidak bisa dianggap entang, tiba-tiba turun dan memaksa dirinya untuk berlutut. Dia tidak bisa memikirkan pergantian peristiwa ini. Bos Liam, kami ada di pihakmu. Tamparan. Liam memberi Nia tamparan lagi. Siapa yang memihakmu? Aku tidak melihat kalian berpihak padaku saat aku mengajarimu untuk beradab dan sopan, selalu menggunakan reputasiku setiap saat. Kau benar-benar merusak namaku. Aku memperingatkanmu sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Brooke. Bab 259. Liam Stone sekarang adalah adik laki-laki Tyson Woods. Sejujurnya, dia bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi adik Harvey York. Tidak mudah baginya untuk tetap hidup. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan saat ini. Harvey tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi dia secara alami tidak berani melakukannya juga. Dia jelas tahu bagaimana dia seharusnya berurusan dengan keluarga Brooke. Jika dia tidak memenuhi tuntutan Harvey hari itu, dia tidak bisa membayangkan jenis kematian yang harus dia hadapi.
Apa yang terjadi? Liam, apakah kamu menyerah pada keluarga Brooke? Itu tidak mungkin. Liam telah melindungi keluarga Brooke selama bertahun-tahun. Kami memiliki hubungan yang solid satu sama lain. Bagaimana dia bisa secara misterius menyerah pada kami? Mungkinkah Harvey adalah orang yang berprestasi? Tidak mungkin, dia adalah sampah yang tidak berharga. Bagaimana dia bisa berhasil? Aku punya firasat bahwa Liam beralih ke keluarga Zimmer. Keluarga Zimmer adalah satu-satunya keluarga yang berhasil memperoleh investasi dari CEO baru York Enterprise. Mandy Zimmer adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Liam pasti melakukan ini untuk menghormatinya. Mandy telah membuktikan bahwa dia memiliki koneksi yang kuat dan latar belakang yang istimewa untuk memperoleh investasi dari York Enterprise. Keluarga Zimmer mungkin melompat ke atas karena ini. Liam pasti telah membuat pilihan ini karena ini. Jika itu masalahnya, Nia Howell cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa menggertak keluarga Zimmer setelah menikah dengan keluarga Brooke. Perlakukan dia dengan benar. Para siswa yang menonton keributan itu adalah berspekulasi tentang alasan di balik kekacauan itu. Mereka memutuskan dengan cepat bahwa itu pasti karena hubungan antara keluarga Zimmer dan York Enterprise. Meskipun Liam adalah anak nakal dari jalanan, dia tidak berani menyinggung keluarga York sama sekali. Keluarga York dikenal sebagai keluarga teratas di semua of South Leggett. Ini bukan hanya desas-desus, itu memang latar belakang dan kekuatan sejati mereka. Liam akan menjadi orang yang menakutkan bagi keluarga lain, namun dia hanyalah seekor anjing bagi keluarga elit seperti keluarga mereka. Saat itulah Liam menyeret Nia untuk berlutut. Dia menatap mata Harvey, matanya sendiri berkedut di sudut. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan York, Nona Zimmer, ini salahku kali ini. Aku harap kalian berdua bisa memaafkan kami." Seringaian terlihat di wajah para penonton. Para siswa semua kagum dengan pemandangan itu terbentang di hadapan mereka. Banyak siswa laki-laki akan menangis karena kekaguman. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mandy sangat mengesankan dan low profile pada saat yang bersamaan. Harvey memang beruntung menjadi pria yang dipeliharanya. Bab 260, Mandy Zimmer sedikit bingung melihat Liam Stone bersikap begitu hormat di depannya. Dia tidak tahu mengapa Liam memperlakukannya dengan sangat hormat. Mungkinkah ini karena Harvey York? Masalahnya adalah Liam tidak memperlakukan Harvey dengan cara khusus. Dia berpikir bahwa dia hanya terlalu banyak berpikir. Liam pasti bertingkah seperti ini karena keluarga Zimmer. Sementara Mandy masih memikirkan situasinya, Harvey berbicara dengan dingin. Seseorang telah memukuli istriku sebelumnya dan berpikir untuk membuat kekacauan dengan istriku dan pacarnya. Orang ini bahkan ingin aku berlutut dan merangkak keluar dari sini. Gumaman terdengar di antara kerumunan. Harvey mengatakan ini dengan polos dan acuh tak acuh. Liam hendak berlutut, tetapi tidak berani melakukannya ketika dia melihat peringatan melintas di mata Harvey. Dia ingat perintah Tyson Woods untuknya. Harvey adalah orang yang sangat low profile. Jika dia berani mengungkap identitas Harvey, dia sendiri akan mengundang kematian. Setelah menarik napas dalam-dalam, Liam berkata dengan suara rendah, "Tuan York, Miss Zimmer, jangan khawatir. Ini salahku kali ini." Dia kemudian berdiri setelah mengatakan ini dan menatap dingin pada Connie Brooke dan Jamie Brooke. Dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua merangkak keluar dari sini. Jika kamu berani berdiri tanpa izinku, kamu akan mati." Connie dan Jamie bergidik mendengar kata-katanya. Mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Liam menendang mereka berdua untuk merunduk di tanah dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan?" Mata Connie sedingin es. Bagaimanapun, dia adalah seseorang, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi membungkuk untuk secara bertahap merangkak keluar dari pintu masuk aula. Dia tahu bahwa dia adalah sama saja mati malam ini. Tindakan ini hanya baginya untuk mengambil sedikit rasa malunya. Jamie,
Di sisi lain, memelototi Harvey dengan kebencian sambil berkata dengan nada penuh dendam, "Harvey, Mandy, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membalas dendam pada kalian berdua atas apa yang telah terjadi hari ini." Dia tidak berani membalas dendam dengan Liam. Tetapi dia tidak ragu untuk melakukannya dengan Harvey. Harvey tertawa, keluarga Brooke sangat luar biasa. Jadi Buk. Liam memasang wajah cemberut dan maju untuk menendang Jamie dari belakang. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Kata-katamu baru saja menyebabkan keluarga Brooke tidak ada lagi di New Hee mulai hari ini dan seterusnya. Harvey tidak perlu mengatakan sepatah kata pun, namun Liam jelas bahwa keluarga Brooke akan hancur hari itu. Harvey juga tidak perlu mengangkat jari. Dia hanya perlu melaporkan kejadian itu kepada Tyson, dan dia pasti akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk menghapus keluarga Brooke. Menghancurkan keluarga kelas 2 seperti ini adalah untuk Tuan Muda Harvey, semudah mengangkat jari. Pada saat ini, Liam melihat gairah membara di mata Harvey. Pria ini tidak menonjolkan diri, tetapi dia tangguh pada saat yang sama. Adapun kamu, Liam menyeret rambut Nia Howell. Secara pribadi akan memberimu pelajaran. Harvey tetap bungkam saat menonton adegan ini. Akibat yang akan menimpa Nia bukan urusannya lagi. Harvey, aku mau ke rumah sakit. Kita juga perlu check up untuk para wanita. Hati Mandy melunak saat itu. Dia cerdas dan tahu apa yang akan terjadi segera. Tetapi dia tidak ingin terus menonton. Mata dingin awal Harvey berubah menjadi hangat itu sejenak dan berkata, "Tentu, mari kita mencari dokter dengan keterampilan medis terbaik, semuanya akan." Harvey kemudian mendukung Mandy keluar dari aula besar. Dia tidak pernah berbalik untuk melihat apa yang terjadi di belakang punggungnya. Cecilia Zachary dan Angel Quinn saling memandang dan dengan cepat mengikutinya. Mereka hanya merasakan rasa aman saat membuntuti di belakang Harvey. Setelah dengan hormat melihat Harvey meninggalkan tempat itu, Liam baru kemudian mendorong kepala Nia ke bawah. Pandangan Liam menjelajahi para siswa di daerah itu dan berkata dengan dingin, "Jika ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini hari ini, jangan salahkan saya atas konsekuensi yang akan Anda tanggung nanti." Para siswa jatuh ke dalam keheningan yang mati. Mereka tidak berani memiliki sedikit pun pembangkangan terhadap seseorang seperti Liam. Para siswa tidak pernah dalam mimpi terliar mereka bisa telah membayangkan bahwa keluarga Simmer akan berkembang ke tingkat yang mengesankan ini, bahwa bos berandalan akan memberikan rasa hormatnya kepada mereka. Riasan wajah Nia pun berantakan. Ada kebencian yang mendalam di matanya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya sedikit pun. Sementara itu, Harvey melaju dengan mobilnya dan mereka segera tiba di unit gawat darurat rumah sakit New Hee. Orang yang bertugas di unit gawat darurat hari itu secara kebetulan Ella Graves yang sekarang menjadi wakil presiden rumah sakit. Ella cukup linglung dan kikuk selama beberapa hari terakhir. Dia menyesal tidak mengambil nomor Harvey hari itu. Dia awalnya hanya memiliki pengetahuan akademis di kepalanya. Harvey tanpa sadar telah menempati tempat penting di hatinya. Ketika Harvey membawa Mandy ke unit gawat darurat, kaki Ella terpaku ke tanah. Dia sedikit terpana di tempat dan tidak bisa bereaksi. Dr. Graves. Harvey merasa ada yang tidak beres dan melambai di depannya. Mandy semakin curiga, bagaimana Harvey bisa tahu seorang dokter wanita yang kelihatannya baru saja mendapatkan cinta pertamanya. Dia belum pernah mendengarnya berbicara tentang wanita ini sebelumnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.